Alhamdulillahi ala alaih wa nashkuruhu li ni'amaih wa nusalli wa nusallim ala sayyidi anbiyaih خصه الله بمعراجه وإسرائه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأطيائه معاشر الآباء أمهات إخوان أخوات مستمعين مستمعات في الجوار أحييكم بتحية الإسلام تحية أعلى الجنان وتحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah perjumpakan kita di baitin min buyutillah, di Masjid Darul Muttaqin, tempat penuh dengan limpahan rahmat, tempat penuh dengan barakat, tempat yang insya Allah semua kita memperoleh maghfirah pengampunan. Maghfirah pengampunan dari Allah Jalla Jalaluh wa ta'alat azamatul hamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Perlu untuk banyak-banyak bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nikmatul Islam wal iman wal hidayah wat taufiq was sihah wal afiyah. Nikmat-nikmat inilah yang membuat kita bisa berjumpa. Nikmat-nikmat ini pula yang telah meringankan kaki kita untuk melangkah ke tempat yang terpuji. Dengan banyaknya kita bersyukur akan nikmat-nikmat tersebut, insya Allah kita peroleh tambahan nikmat. Kita peroleh tambahan nikmat sesuai dengan janji Allah. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Salawat dan salam tetap kita haturkan buat junjungan agung kita Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita duduk, sambil kita mendengarkan dengan niat i'tikafnya karena kita berada di rumah Allah. Nawaitul i'tikaf
i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sambil pula kita membaca sholawat untuk junjungan agung kita Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan banyaknya kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun juga akan peroleh syafaat. Syafaat yang telah dijanjikan olehnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah berjanji akan memberikan syafaatnya bagi kita yang banyak membaca sholawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita minta kepada Allah sebagaimana Allah telah memberikan untuk kita keberkatan di saat kita berada di bulan Rajab. Kita juga keberkatan di saat kita berada di bulan Sya'ban. Dan kita minta supaya kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma kama barakta lana di Rajab, tabarik lana di Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Allah telah memberikan keberkatan untuk kami umat Rasulullah saat kami berada di bulan Rajab, maka berikanlah juga ya Allah keberkatan di saat sekarang kami berada di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Sya'ban yang sekarang kita sudah berada di pertengahan, yang kemarin malam kita sama-sama menghidupkannya, ihya nisfu min syahri Sya'ban al-Mukarram. Alhamdulillah, semoga amal soleh yang kita amalkan, sedekah infak yang kita niatkan, sampai kepada arwah walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa lidhawil huquqi alaina. Semoga amal-amal soleh yang kita amalkan tadi malam dan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah infak yang kita keluarkan pada menjelang nisfu Sya'ban akan disampaikan dengan harapan kita supaya disampaikan kepada orang tua kita, kepada yai kita, nenek kita, orang-orang yang banyak hak jasanya untuk kita, masyayikh kita, guru kita. Hadirin, beginilah yang ditunjukkan oleh para leluhur mereka sebelum kita. Makanya adanya penghidupan ihya nisfu Sya'ban
Karena sebelum kita berbuat itu, kita cuma sekedar meniru. Semua yang baik pantas titik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai bulan, daripada bulan yang sekarang ini kita berada di dalamnya, bulan yang mulia yang dinamakan olehnya Rasulullah bulan Rajab, yang berlalu yang Nabi menamakannya bulan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadhan syahrul ummati. Begitu junjungan agung kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penyampaian. Bulan yang sudah punya nama Rajab, bulan yang sudah punya nama Sya'ban, bulan yang sudah punya nama Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama kedua dari bulan yang sudah ada namanya Rajab. Tapi Nabi bilang Rajab syahrullah, Sya'ban syahrul, Ramadan syahrul umat. Untuk apa semua itu? Pemberian nama kedua ini memberikan tambahan kemuliaan, sementara bulan itu adalah bulan Allah, ciptaan Allah. Dari awal bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah, semuanya itu bulan Allah. Tapi tidak disebut dengan bulan Allah. Muharram. Nabi Muhammad mengutuskannya Rajab dengan bulan Allah. Nabi bukan ada di dalam Quran nama bulan Rajab bulan Allah. Apa ada di dalam Quran? Tidak ada. Sya'ban bulan Rasulullah, Nabi yang menamakannya bulan Ramadan bulan umatku Nabi Muhammad. Apa di balik nama kedua ini? Tentunya Nabi tidak bersabda begitu saja. Kita harus menelusuri, harus kita telusuri, harus kita pelajari apa yang dikehendak oleh Nabi. Bulan supaya hamba Allah yang Allah berikan padanya kesempatan berada di bulan Allah, hamba Allah yang ada di bulan Allah, dekatkanlah diri kepada Allah, kembalilah kepada Allah, bertadarruklah kepada Allah, munajatlah, menjadikanlah diri seorang hamba yang manja dengan Allah. Lihat Nabi Muhammad diikrarkan olehnya Allah, bukan Nabi Muhammad yang mau ikrah. Di bulan apa? Bulan Rajab. Allah yang menghendaki Nabi Muhammad ikrah. Allah yang menghendaki Nabi Muhammad mi'raj, bulan yang banyak yang dipilih Allah Rajab. Bukan Nabi Muhammad yang menghendaki, bukan Nabi Muhammad yang milih. Ya Allah, kalau Engkau Allah mau memi'rajkan saya, mau mengikrarkan saya di bulan Rajab aja, gak ada itu. Tapi kehendak Allah itu adalah menunjukkan suatu hal yang luar biasa. Makanya peristiwa itu ditakdimkan dengan takbir, dengan subhanalladzi asra bi abdihi subhanallah.
mau diisrakan. Akhirnya cerita Isra itu ada di dalam Al-Qur'an. Adanya peristiwa itu sesudah kejadian supaya umat belakangan bisa membaca, supaya umat yang belakangan bisa memahami dan mempelajari akan kebesaran Allah. Wahai umat Al-Quran, baca Al-Quran, buka surat Bani Israel, buka surat Iqra. Apa awalnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu yang ada. Diawalin dengan subhanalladzi asra, subhanalladzi asra bi 'abdihi, asra bi 'abdihi, alladzi asra bi 'abdihi, alladzi yang asra memperjalankan bi 'abdihi hambanya lailan. Alladzi asra yang memperjalankan. Subhana, maha suci yang memperjalankan. Maksudnya maha suci Allah. Yang memperjalankan itu Allah. Kalau kita bulatkan, Pak, kalau kita bulatkan kalimat alladzi asra bi 'abdihi lailan, maka keluarlah lafzul jalalah Allah. Tidak bilang subhanallah Allah di dalam ayat itu. Allah firmankan subhanalladzi asra bi 'abdihi, dibulatkan kalimat alladzi asra bi 'abdihi yang memperjalankan hambanya. Siapa yang memperjalankan hambanya? Allah. Berarti Allah subhanallah. Itu subhanallah. Jadi diperjalankan di suatu malam, perjalanan yang seharusnya makan waktu sebulan bersih, sebulan pulang, berarti 2 bulan, berarti 60 hari. 60 hari, Pak, balik pergi. Orang Arab Mekah, semua penduduk Hijaz yang mereka pergi ke Palestina, ke Bethlehem, ke sana itu makan waktu sebulan pergi. Tapi Nabi Muhammad cuma malam. Makanya itu subhanallah. Kenapa? Jarak jangkauan yang begitu jauh mengherankan. Kenapa? Mengherankan. Orang seharusnya pergi sebulan, balik sebulan, 2 bulan. Ini cuma malam. Iling kepala. Kenapa? Harusnya 2 bulan. Tetapi yang mau Isra bukan Nabi Muhammad. Yang mau Mi'raj bukan Nabi Muhammad, tapi Allah yang memperjalankan. Tapi bukan Nabi Muhammad yang berjalan, tetapi Allah yang menghendaki. Di ayat itu terjawabkan dengan jelas-jelasnya linuriyahu. Karena kami Allah mau memperlihatkan kepada kekasih kami Muhammad Rasulullah tanda kebesaran kami. Kami di situ Allah. Jadi Isra Mi'raj bukan kehendak Nabi Muhammad. Isra Mi'raj itu kehendak Allah. Linuriyahu. Artinya itulah jawaban
yang menakjubkan, yang mengherankan. Hanya satu malam ditempuh oleh Nabi Muhammad, perjalanan yang seharusnya sebulan pergi, sebulan makanya begitu Nabi pulang dari Isra dan Mi'rajnya, itu tersampailah kepada mereka penduduk Makkah, sampailah kepada kufar Quraisy, musyrikin, munafikin, yang sehingga mereka saling sampai. Muhammad mengaku, kata mereka, bukan kita ya. Kalau kita manggilnya Nabi Muhammad, diawalin dengan kata Nabi Muhammad, udah tulis akhiri dengan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad, manggil Nabi Muhammad begitu aja, nggak pakai ya. Penghulu kita, ya penghulu para anbiya dan rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita yang di hatinya ada Nabi Muhammad, kita yang di hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad. Kita tidak akan menamakan Nabi Muhammad biasa seperti orang biasa. Nabi Muhammad orang luar biasa. Orang kafir Makkah, musyrikin bilang, Muhammad ngaku bahwa dia diisrokan, dimi'rajkan, sementara kita sudah tahu berapa jauh jarak Palestina, Baitul Maqdis, sementara dia berkata hanya satu malam. Inilah kesempatan baik kita menjatuhkan Muhammad. Inilah saatnya kena batunya Muhammad. Kata mereka, ya datang Abu Jahal, datang Amr bin Hisham Abu Jahal, ya Muhammad. Datang dia kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, dengar apa yang diakui oleh Muhammad sahabatmu. Dia mengaku kalau dia pergi ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Itu Muhammad, andai kata beliau Rasulullah berkata demikian, lebih daripada itu aku percaya. Sebab sudah turun wahyu padanya sebelum. Turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sebelum surat Bani Israil. Turun surat Muzammil, turun surat Mudaththir, banyak ayat surat yang turun sebelum turunnya surat Isra. Sebelum turunnya surat Bani Israil, banyak surat dan ayat yang sudah turun. Dasar orang yang hatinya benci azumat kepada Nabi Muhammad, dia mau goyang umat Nabi Muhammad yang diantaranya Abu Bakar supaya keluar daripada Islam. Percaya lu? Percaya kalau Muhammad? Katanya orang kafir, katanya Abu Jahal. Lebih daripada itu aku percaya. Lebih daripada itu aku percaya. Aku telah meyakini kebenaran apa yang turun kepada Nabi Muhammad. Amanna billah wa ma ja'a anillah ala muradillah. Amanna bi Rasulillah wa ma ja'a an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Kami percaya kepada Allah. Amanna billah wa ma ja'a anillah. Semua apa yang datang dari Allah kami percaya. Ala muradillah, sesuai dengan murad maksud tujuan yang dikehendaki oleh Allah.
Amanna bi Rasulillah, kami percaya dengan Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai maksud tujuan Rasulullah. Inilah orang yang di dalam hatinya ada iman. Semua apa yang datang dari Nabi itu diterima. Tidak artinya masuk akal atau tidak. Tapi Ibu Nabi Muhammad datang untuk meluruskan akal, bukan untuk diakal-akali. Apa yang datang dari beliau terima dulu. Apa? Al-Quran. Kalau tidak dalilnya ada di dalam Al-Quran, nggak perlu kita mau ilmiahkan, sebab sumber ilmu Al-Quran. Coba kita lihat ini dalam Al-Quran. Coba kita lihat, kita bahas dulu secara ilmiah. Apa? Coba masalah yang ada di Quran ini kita bahas dulu secara ilmiah. Ilmu itu nggak ada kalau nggak ada Quran. Al-Quran lebih dulu. Sumber ilmu itu Quran. Datang-datang orang muncul. Iya dah. Coba kita ilmiahkan. Kalau ilmiah masuk logis kita ini namanya orang yang di hatinya kosong melontong, nggak ada Tapi kalau orang yang hatinya dipenuhi oleh iman, itulah Sayyidina Ali, Pak. Abi Bakar lebih daripada itu, aku percaya. Tidak nak dibahas lagi oleh Sayyidina Abu Bakar. Begitu yang mengatakan Abu Jahal berkata demikian, langsung saja semua apa yang datang dari Muhammad benar. Aku percaya, aku yakin, aku menerima. Kenapa? Ada apa? Sebab hatinya sudah dipenuhi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Muhammad, kalau memang kata Abu Jahal, engkau tadi malam diisrakan, apakah engkau bersedia? Andai kata penduduk Mekah kami kumpulkan untuk supaya engkau ungkapkan, engkau ceritakan bagaimana engkau bisa sampai ke Baitul Maqdis. Apakah engkau sedia untuk memberikan keterangan, menjawab pertanyaan? Betul kata Rasulullah. Amr bin Hisham, nama Abi Jahal itu Amr bin Hisham. Kumpulkan, ya kumpulkan. Begitu dikumpulkan semua tiap Nabi Muhammad di Bait Uqail, wa fi riwayatin fi Bait Abil. Di situ berdiri Rasulullah. Mereka semua pada bertanya. Akhirnya satu di antara mereka itulah Abu Jahal, Mut'im bin Adi, semua orang yang benci asuhan kepada Nabi. Mereka akhirnya bertanya, wahai Muhammad, kami ini sudah pergi ke Baitul Maqdis. Kami sudah pergi ke Baitul Maqdis. Kami tahu Baitul Maqdis. Baik, kalau tadi malam engkau diikrarkan, coba singkatnya. Coba singkatnya. Bagaimana itu Mas? Belum masa teknologi maju, belum ada internet. Internet belum ada. HP belum ada. Kalau sekarang ya Mas sudah. Sobatillah ya dah bergandengan dengan gubernur ya umroh kita lihat. Sobatillah ya gandus gandengan sama Pak Dek. Sedang saing. Kita ngelihat apakah orang yang dulu Abu Jahal itu mengira nanti di belakangan hari bakal ada api? Apakah Mut'im bin Adi itu di dalam ayalannya nanti di belakangan hari wong bakal punya hati? Tidak ada terlintas dalam hati.
Tapi sekarang ini yang pergi ke Madinah kita lihat. Ya, kamu sekarang ada di mana? Ya Hanif, anak saya ada di Mekah. Saya kira dia ada di Mekah. Anak ada di mana nih? Di Madinah Pak. Ini sekarang anak sedang di Raudhah. Subhanallah, ini kan di Raudhah. Ini apa lihat sendiri? Apa lihat sendiri anak di Raudhah? Anak melihat anak-anak di Raudhah. Sedangkan anak ada di mana? Di Kako. Anak di Lebak Murni. Anak di Lebak Murni Kako. Pompes, Lubak, Muhid, Mungkin. Nggak tahunya pada detik itu malam-malam melihat anak-anak di mana? Ada di Masjid Nabawi. Mereka nggak percaya Nabi dijalankan satu malam. Nah, sekarang ini sudah maju. Maka adanya internet, adanya semua bisa melihat jarak jauh. Dulu siapa menyangka adanya mobil mewah? Dulu yang mereka tahu hanya Honda. Yang dia tahunya Honda. Kendaraan itu mana ada mobil? Apalagi mobil mewah. Terlintas atau tidak mereka? Itulah kehendak Allah. Itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Muhammad, siap kata Rasulullah. Begitu mereka bertanya, subhanallah, seolah-olah Nabi berdiri di hadapannya itu adalah layar tancap. Seolah-olah Allah Nabi, mana ada layar tancap? Mata dulu, ya ngomong ada. Sekarang ini deh, kalau apa yang ada dulu dan hati ya kan? Sekarang ini kalau ada yang dulu dah ada, sekarang ada, deh. Hati dingin, pacak perut macam di toib, Soal kita ni dipilih, dah tahunya seperti itu, itu dingin, punya hijab, punya ampuh, ada hati, pacak dingin. Nah ini ma'asyiral hadirin, berdiri Rasulullah berhadapan dengan kufar Quraisy. Kufar Quraisy tidak melihat, tapi Nabi Muhammad melihat. Dihitung oleh Nabi tiang masjid. Dihitung oleh Nabi pintu masjid, di masjid. Jendela masjid, semuanya dihitung. Setiap Nabi memberikan sifat daripada sifat-sifat Baitul Maqdis disusul oleh Abu Bakar As-Siddiq di dalam setiap Nabi bicara sodaqta ya Muhammad, sodaqta ya Muhammad. Nabi sifatkan Nabi sodaqta ya Muhammad, sodaqta ya Muhammad. Benar itu wahai Nabi Muhammad. Nah, sebab Sayyidina Abu Bakar sudah ke Baitul Maqdis. Katanya Nabi mempersifatkan Baitul Maqdis. Ya, Sayyidina Abu Bakar langsung setiap akhir dari Nabi berkata, dia langsung berkata sodaqta. Lantaran kalimat yang sering diulang-ulang oleh Sayyidina Abu Bakar, setiap Nabi mempersifat langsung diakhiri dengan kalimat sodaqta. Inilah penyebab Abu Bakar itu dapat gelar As-Siddiq. Kapan Sayyidina Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq? Pada saat Nabi di Isra Mi'raj, yang pada saat orang kafir semuanya pada tidak percaya, dikumpulkan orang kafir, Nabi mempersifat dan Sayyidina Abu Bakar berkata sodaqta. Mereka nggak bisa menyalahkan Nabi. Kenapa? Sebab di samping Nabi ada Sayyidina Abu Bakar yang membenarkan sifat daripada Baitul Maqdis yang disifatkan oleh Nabi. Masya Allah. Ini kenapa jadinya? Karena Sami'ul Basir di akhir ayat itu. Sami'ul Basir itu siapa? As-Sami' yaitu yang maha mendengar. Al-Basir itu yang maha mendengar, melihat. Lihat ya. Ini Sami' ini basir, basor, mata ya, melihat 4 jari jaraknya.
4 jari jaraknya antara telinga sama kuping. Ini telinga sama kuping sama ya? Iya. Antara mata dengan kuping, antara telinga dengan kuping ya sama aja. Emang kadang-kadang kita lagi denger tuh deh. Iya benar. Kalau salah. Antara kuping dengan telinga 4 jari, bukan antara mata dengan telinga 4 jari. Iya 4 jari. Betul coba ente makanan ente besar, makanan ente kecil, pokoknya coba taruh 1, 2, 3, 4. Ini mata, ini ke kuping. Itulah kapan kita terdengar suara mata mau lihat. Hatta kucing kalau dia dengar suara ada apa namanya kaitan antara telinga dengan mata, menkuping mata menjadi ya dah. Melah sudah matanya nengok kuping pengen tahu. Pengen tahu mana barunya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Sami tak kalah mereka orang kafir berupaya mau menjatuhkan Nabi Muhammad, belum lagi mereka menjatuhkan, baru bersepakat dengan mereka ya, orang-orang yang ada di kota Mekkah. Allah lebih dulu dan dengar. Abi Jahal dan sekongkolnya mau jatuhkan Nabi. Sami Allah batin, Allah melihat. Sehingga jarak yang begitu jauh As-Sami'ul Basir, karena Nabi Muhammad ini kekasih Allah. Ada apa ya? Saya ada bukakan cerita mengenai Kiai Mogan. Saya bukakan cerita Kiai Mogan. Kiai Mogan wali Allah. Istilah wali Allah itu apa? Kekasih Allah. Kekasih Allah yang dekat dengan Allah. Jadi ya menguji, tak menguji itu. Jadi dia melihat adanya berkat apa umat yang ada di depannya daripada santrinya, dia katakan bahwa setiap ada banyu ada iwak, setiap ada banyu ada iwak. Jadi santri-santri ini lah bingung, ada banyu ada iwak, bener nih. Bukan nak ngetes, karena mereka belum sampai. Belum sampai. Kadang-kadang banyu ada kata iwak ini setiap ada banyu ada oh yai bukan ulama, yai wali kekasih Allah yang kita biarai ya kita pasti yai. Kalau yai ngomong setiap ada banyu ada iwak, dogan ada banyu ada iwak dah. Wah, tahu. Pangkonya kalau bakal pelesnya ya ini ya, ambil dulu dogannya. Ambil dulu dogan di bawah sini. Jadi nggak ngomong aja dia. Tetapi karena As-Sami Al-Basir kenal sama dia. Dia memanjakan diri dengan As-Sami'ul Basir, yaitu Allah. Dia tenang biasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menambah lagi dengan pendekatan, dengan tagarruknya, dengan munajatnya, sehingga dia jadi waliun, jadi kekasih Allah, jadi hamba Allah santri yang ada dari. Yai, zaman kau ambil dulu dogan tu, jawab dulu. Awak yang dogan. Ini ada perang, ini ada langsung dibelah dua, metu iwak. Tak terlintas, pasti. Ini kena batunya ya. Sebab dogan ini biasanya ada tumbung, ada tumbung. Kalau dogan
Kan dalam itu ada airnya tapi ada tumbung. Ini tidak tahu nih yang keluar Kenapa kok bisa sesuai dengan yang dikatakannya itu? Itulah pembelaan Allah kepada kekasihnya. Itulah pembelaan Allah kepada kekasihnya. Siapa itu? Umat Nabi yang belakangan. Yaitu Kiai Morojan, bukan Nabi Muhammadnya. Itu baru umatnya. Tapi daripada itu, Rasulullah di saat mereka bilang, kalau memang engkau betul pergi ke Baitul Maqdis, coba lipatkan. Semua dilipatkan oleh Rasul. Kenapa? As-Sami'ul Basir, memperhatikan kekasihnya. Ma'asyiral hadirin, inilah daripada kebesaran Allah yang Allah sengaja dengan kehendaknya, dengan keinginannya, supaya hambanya mengenal dirinya, mengenal Allah. Jadi dengan begini cara, dengan peristiwa Isra Mi'raj, akhirnya orang kenal dengan Allah. Kalau kata Nabi Muhammad, tidak mungkin. Hadirin, ini cerita Isra Mi'raj ada. Ya, ini belum Isra itu ya. Itu cuma mau meyakinin dulu, mau meyakinin kebenarannya, betul meyakinkan. Di saat Nabi Muhammad mau diisrokan, Nabi Muhammad itu mengalami bedah. Belum diisrokan, tapi dibedah, malah mengalami 4 kali bedah dari masa kecilnya. Di saat ilmu bedah belum ada, ilmu kedokteran belum ada, apalagi nak spesialis bedah. Ilmu kedokteran maka Nabi Muhammad itu belum ada. Universitas Wijaya yang ada di itu Indralaya belum ada. Ali Jani belum ada. Antori ya belum ada. Belum ada. Spesialis itu belum ada kau. Ya, tetapi Nabi Muhammad sudah mengalami bedah. Siapa yang bedah? Malaikat atas perintah Allah. Dari masa dia besar, masa kecil bersama Halimatus Sa'diyah, yang anak-anak suku Halimatus Sa'diyah mengaku ketakutan kepada apa yang terjadi pada Nabi Muhammad, bahwasanya saudara kami dibawa oleh sesuatu apa yang tidak kami kenal. Mereka yang teman susunya, saudara susunya, diantaranya Hamzah, ya semuanya itu adalah saudara susu untuk Rasulullah. Melihat Nabi Muhammad dibawa, Nabi dibedah, mereka menyaksikan juga melihat. Akhirnya mereka semua pada ketakutan dan pulang menyampaikan kepada ibu susunya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Peristiwa bedah pertama, tapi Nabi 4 kali bedah, tidak perlu kita sebutkan lagi. Yang keempat langsung di saat Nabi mau Isra. Nah, itu Nabi dibawa dari rumah ke Baitul Ka'bah, Baitullah, dihijir Ismail. Dihijir Ismail itu dibawa dibedah. Dibedah apa? Tanda malaikat yang membedah, menjalankan instruksi Allah. Iya kan, apa yang kasih? Itu malaikat, yaitu makhluk Allah yang tak pernah melanggar perintah Allah. Semua perintah Allah dia jalankan. Bedah Nabi Muhammad, bedah. Walaupun bagaimana, apapun yang datang dari Allah, mereka laksanakan. Di saat dibedah, apa tujuannya? Untuk mensucikan. Ya, contohnya kalau yang namanya disucikan, dibersihkan itu kotor, Pak. Kalau disuci bersihkan itu baju kotornya Muhammad tidak kotor, paling bersih. Nabi Muhammad paling bersih hamba Allah. Nabi Muhammad yang dimaksud paling takwa itu juga Nabi Muhammad paling bersih, paling takwa. Nabi Muhammad. Namun
Kenapa sampai? Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk dibersihkan? Itulah jawabannya di dalam rawian Maulid. Itu ada kitab Maulid yang kita baca. Ya, di situ menyebutkan mengenai apa yang dilaksanakan oleh malaikat untuk pembedahan Nabi Muhammad. Wa ma akhrajal amlat min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Tidaklah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk membedah dada Rasulullah itu karena adanya kotoran atau tidak bersih, tetapi adalah untuk menambah kesucian dan kebersihan. Sementara Nabi Muhammad sudah suci, Nabi Muhammad sudah bersih oleh Allah, perintahkan sebelum berjumpa dengan Allah untuk menerima sholat lebih dahulu disuci bersihkan. Ini rupanya ibrah pelajarannya untuk umat yang ngalamin bedah bersihnya Nabi Muhammad, pelajarannya untuk umat. Nabi Muhammad mau menerima kewajiban sholat 5 waktu untuk umat. Yang Nabi Muhammad sebelum diikrahkan, yang Nabi Muhammad sebelum di-mi'rajkan, yang Nabi Muhammad sebelum menerima wajibnya sholat kok mengalami bedah lebih dulu. Coba kita merenung sama-sama. Yang sudah bersih kok dibersihkan lagi sebelum menerima kewajiban. Begitulah wahai umat Nabi Muhammad. Salat yang wajib diperintahkan oleh Allah melalui Isra dan Mi'raj itu adalah suatu yang harus dilaksanakan kita dengan bersih hati. Kalau nak salat, ya, hati kita bersih. Puji ke macam-macam. Kami imam ini. Kamu ini ngomong. Itu kanto. Itu di sini ada dalil. Iya, itu di sini nak kanto agama. Habis ini kita nak kanto gubernur ada janji. Ya imam macam Ar-Rahman Al-Labal Quran Anjong makmumnya ada di belakang lah kau benci kena belum Allah ini sholat mutu dia mau mutu habis sholat itu dari mana dikawin mampu jangan kaki lagi mana itu. Motor dia. Oh, ingat. Nabi sebelum diikrahkan, Nabi sebelum dimi'rajkan mengalami sementara disuci bersihkan, hatinya sudah suci, sudah bersih. Yang kita nak sholat sebelum sholat, ya lagi motoria hati. Habis salam tambah kotor lagi. Itu artinya Isra Mi'raj pelajaran yang ada tidak dipelajari. Ibrah yang ada ini kita belum melihat apa yang diperlihatkan oleh Allah dalam perjalanan. Ini belum berjalan. Ini baru naik Isra mengalami bedah. Apa hikmah di balik pembedahan dada dan disuci bersihkan sementara dia sudah bersih? Rupanya pelajaran untuk umat. Kalau nak sholat hati itu benar-benar ini udah kasih perasaan nih ya saat panjang atau panjangku adik perasaan ini dapat Jawi itu ada Jawi kalau Jumat kalau minggu kali itu ya Jumat itu tidak ada tiap hari Jumat tidak ada tiap hari Jumat itu kali Jumat tiap hari
Tapi begitu diono, tak nanti pula lagi jam. Allah tambah kakak. Bukan ditambah kakak. Tak nanti pula kita kawan jam tak nanti lebih. Tak faham. Tak ada yang salat dia. Allah Akbar. Tidak benar kalau salat. Tidak benar kalau salat. Ini tahu begitu macam hati kau macam-macam. Ini dah. Macam-macam siapa? Macam-macam imam yang harus diikuti, tapi malah imam diwutui, bukan ikuti. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Maju ilal imam illa liyu'tamma bih. Maju ilal imam illa liyu'tamma bih. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Hamba Allah lain, imam dijadikan imam untuk diikuti. Ada tuan untuk ini. Hadirin, inilah hikmah adanya di balik pembedahan. Kita belum Isra, kita belum Mi'raj, tetapi kita tahu tujuan banyak daripada apa yang diperlihatkan oleh Allah. Bukan kesempatannya untuk kita bahas lagi. Ambil satu dahulu, yaitu mengenai apa? Mengenai adanya pembedahan dada Nabi yang sudah diberhentikan lagi. Mak mano dengan kita yang yang diberhentikan lagi oleh Allah. Kenapa kita yang kotor tidak berusaha untuk berhenti? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada itu, mengenai bulan yang kita berada di dalamnya, yaitu Isra Mi'raj, Sya'ban. Bulannya Nabi Muhammad. Tadi bulannya Allah. Di situ adanya menerima wajibnya kalau 5 waktu bulan Allah. Nabi diperjumpakan kepada Allah. Jadi bulan Allah ya. Bulan Rasulullah, Nabi menamakan bulan Sya'ban bulan Rasulullah untuk apa? Walau namanya sudah ada. Sya'ban. Kenapa bulanku? Supaya kita lebih banyak ingat Nabi. Sudah ada bulan ingat Nabi Muhammad. Nah, bulan Maulud itu bulan kelahiran Nabi Muhammad. Tapi Nabi tidak menamakan bulan Maulid itu, bulan Rabiul Awal itu bulanku. Tidak. Yang Nabi katakan bulanku adalah Sya'ban. Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Nabi tidak menamakan itu bulanku. Kenapa kok Sya'ban nih? Itulah banyak kelebihan di bulan Sya'ban. Yaitu surat yang turun mengenai apa yang senantiasa mengiringi maksirol sebelum naik mimbar. Sebelum maksirol kita naik mimbar kemarin nih Jumat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau sudah itu otak tulang tegak. Apa dia ngerti ayat itu? Digunakan untuk isyarat. Untuk isyarat bahwa kalau kita ngomong, oh itu tik. Tapi naiklah. Oh itu naiklah. Apa dia naiklah? Dah usahlah pakai itu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siapa nyuruhnya? Siapa nyuruh dia tegak naik mimbar? Pahamnya dia, isyarat ayat itu dibaca, itu waktu untuk khutbah Jumat dimulai, sehingga menjadi viral. Baru sekarang ini ya, lagi viral kemana-mana, di mana masjid kalau nak nyuruh imam itu naik mimbar, oh imam,
naik dari mimbar. Innallah, ayat ini yang dibaca, yaitu yang ada di dalam surat Al-Ahzab. Itu ayat turunnya di bulan Sya'ban. Ayat itu turunnya di bulan Sya'ban. Wajibnya umat baca sholawat itu di bulan Sya'ban. Ayatnya tuh. Lantaran itulah Nabi Muhammad namai bulan Sya'ban bulan tuh, di mana seorang yang sholat yang 5 waktu wajibnya di bulan Rajab, itu di bulan Rajab, bulan Allah. Sholat tuh kalau tidak maca sholawat tidak sah. Mana boleh belum maca sholat tahiyat kama qala ta'ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Kalau belum maca itu belum boleh salat kan. Kalau sudah tahiyat barulah berarti sholawat kepada Nabi Muhammad bagian daripada sholat. Begitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, baru terjawab rupanya ngapa Nabi Muhammad namai bulan Rajab itu bulan Allah, antar di bulan Sya'ban bulanku, bulan Rasulullah. Sebab wajibnya baca sholawat kepada Nabi Muhammad itu yaitu di bulan Sya'ban. Ayatnya tuh, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.